Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak dan Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, sehingga dengan kenikmatan tersebut kita kembali bisa berjumpa di majelis yang kita cintai ini dalam rangka membahas sirah perjalanan hidup dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, kemudian para sahabat dan juga para pengikut hingga ke akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pembahasan kita pada malam hari ini kita akan membahas tekanan-tekanan dan juga gangguan dari orang-orang kufar Quraisy, dari orang-orang musyrik, dari dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilaksanakan secara terang-terangan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam surat Al-Hijr ayat ke-94, fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Maka dakwahlah secara terang-terangan terhadap apa yang kau diperintahkan dan berpalinglah wa'arid 'anil musyrikin, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Maka mulailah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara terang-terangan. Dimulai dakwah beliau SAW di tahun keempat Hijriah, sehingga Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah mendapatkan pro dan juga kontra. Banyak dari orang-orang Arab ketika itu yang masuk ke dalam agama Islam, tapi tidak sedikit dari mereka yang menolak ajaran Nabi Muhammad SAW, bahkan memusuhinya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas bagaimana permusuhan dari paman beliau Abu Lahab yang sangat membenci dakwah Nabi Muhammad SAW, bahkan beserta istrinya Ummu Jamil yang benar-benar mengganggu dakwah Nabi Muhammad SAW. Padahal Abu Lahab adalah paman dari bapak Nabi SAW, dan juga rumahnya ini berdekatan sebagai tetangga. Tapi tidaklah kedekatan dan juga dari sisi nasab maupun tempat tinggal tersebut ini membela dan melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abu Jahal
Beberapa hari sebelum Nabi Muhammad SAW ini terang-terangan dalam dakwahnya, ini telah menikahkan kedua anaknya, yaitu Utbah dan Utaibah, dengan kedua putri Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal punya anak Utbah dan juga Utaibah. Kedua-duanya dinikahkan dengan putri Nabi Muhammad SAW, Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW menampakkan dakwahnya, mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, maka Abu Lahab di sini memerintahkan kepada kedua anaknya Utbah dan juga Utaibah untuk menceraikan Ruqayyah dan juga Ummi Kulsum. Tidak lain, itu merupakan bentuk tekanan mental kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sebab Nabi berdakwah dengan dakwah tauhid, akhirnya anaknya menjadi janda, Ruqayyah dan juga Ummi Kulsum. Dan banyak lagi tekanan demi tekanan yang didapati oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau ketika itu sudah masuk Islam dan termasuk golongan yang lemah. Ia pernah bercerita, Nabi SAW pernah salat di Baitullah. Kemudian Abu Jahal dan para sahabatnya ini duduk-duduk di sekitar Ka'bah. Kemudian mereka berbincang satu sama lainnya dan mereka mengatakan, ayyukum ya'ti bisala jazuri bani fulan. Siapa di antara kalian yang mau membawa isi perut unta yang telah disembelih oleh Bani Fulan? Jadi mereka mengetahui bahwa Bani Fulan menyembelih unta. Nah, ketika disembelih itu ada jeroan, isi perut yang isinya kotoran, usus dan lain sebagainya yang dibuang. Fada'hu ala zahri Muhammadin idza sajada. Nanti kamu letakkan di atas punggungnya Nabi Muhammad SAW ketika dia sujud. Bapak Ibu pernah lihat unta kan? Besar atau tidak? Besar. Isi perutnya juga besar. Sekiranya itu diletakkan di atas punggung Nabi Muhammad SAW, tentu itu akan menyusahkan dan juga menyiksanya. Maka kemudian di antara mereka ada yang bersedia untuk membawa isi perut unta tersebut, yaitu laki-laki yang bernama Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ini orang sangat membenci Nabi Muhammad SAW karena dakwahnya. Maka dibawalah isi perut unta yang telah disembelih tersebut oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth, dan beliau menunggu kapan Nabi Muhammad SAW sujud. Ketika beliau SAW sujud, maka diletakkanlah isi perut unta tersebut di atas punggung Nabi Muhammad SAW. Ini luar biasa. Dan Abdullah bin Mas'ud ketika itu melihat dengan mata kepalanya sendiri. Wa ana anzuru la ughni syai'an. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, tapi saya tidak bisa menolong, karena termasuk golongan yang lemah. Sedangkan mereka adalah para pembesar dari Quraisy yang bisa saja mengancam keselamatan dirinya. La ughni syai'an law kanat liman Abdullah bin Mas'ud berandai-andai kalau sekiranya saya bisa mencegah Uqbah bin Abi Mu'ayth meletakkan isi perut unta tersebut di atas punggung Nabi SAW. Maka setelah mereka lakukan, mereka mulai tertawa satu sama lainnya sampai mereka terbahak-bahak, dan juga mereka saling memiringkan badannya satu sama lainnya saking senangnya dengan perbuatan mereka. Dan Rasulullah SAW ketika diletakkan isi perut unta tersebut di atas punggungnya, tidak bisa bergerak, tidak bisa mengangkat kepalanya. Kayak kita juga sama. Kalau kita lagi sujud, diletakkan apa?
daleman kerbau atau sapi misalnya kan, ditindihkan ke kepala kita, sulit untuk bergerak. Bagaimana rasanya? Sampai datang putri beliau, Fatimah bintu Muhammad, kemudian ia singkirkan isi perut unta tersebut dari punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai sholat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah, azablah Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah, azablah Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah, azablah Quraisy. Mereka yang awalnya tertawa terbahak-bahak melihat Nabi Muhammad tidak bisa mengangkat kepalanya, mendengar doa tersebut lantas terdiam. Kenapa? Mereka tahu bahwa tempat tersebut adalah tempat diijabahnya doa. Tempat diijabahnya doa di depan Ka'bah, di dalam Masjidil Haram. Doa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, Allahumma alaika bi Quraisy 3 kali. Allahumma alaika bi Quraisy, Allahumma alaika bi Quraisy. Ya Allah, azablah Quraisy. Ya Allah, azablah Quraisy. Ya Allah, azablah Quraisy. Maka mereka merasa berat mendengar ucapan Nabi Muhammad SAW tersebut, takut kalau sekiranya doa tersebut benar-benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketujuh orang yang ada dalam peristiwa tersebut semuanya disebutkan namanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu persatu, kata Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Allahumma alaika bi Abi Jahlin, ya Allah, azablah Abu Jahal. Allahumma alaika bi Utbah bin Rabi'ah, ya Allah, azablah Utbah bin Rabi'ah. Allahumma alaika bi Syaibah bin Rabi'ah, ya Allah, azablah Syaibah bin Rabi'ah. Wal Walid ibn Utbah, azablah Al Walid bin Utbah. Wa Umayyah ibn Khalaf, azablah Umayyah bin Khalaf. Wa Uqbah bin Abi Mu'id, dan azablah Uqbah bin Abi Mu'id. Disebutkan 6 orang oleh Abdullah bin Mas'ud, yang ketujuh beliau radhiyallahu ta'ala anhu lupa. Satu persatu didoakan kebinasaan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa tadi? Abu Lahab yang pertama. Yang kedua Utbah bin Rabi'ah. Kemudian Syaibah bin Rabi'ah, ini adik kakak ini. Dua-duanya benar-benar memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utbah sama Syaibah bin Rabi'ah. Kemudian Al-Walid bin Utbah. Kemudian Umayyah bin Khalaf dan juga Uqbah bin Abi Mu'id. Nah, yang keenam ini adalah yang meletakkan dalaman unta ya di atas punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, semua yang disebutkan oleh Nabi ketika itu mati pada perang Badar dan dimasukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam sumur di daerah Badar tersebut, tidak dikuburkan sebagaimana biasanya manusia, tapi dihinakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi syahid di sini bahwa doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, Abu Jahal, kemudian Utbah bin Rabi'ah, kemudian Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, ya Umayyah bin Khalaf, dan juga Uqbah bin Abi Mu'id, semuanya Allah Subhanahu wa taala azab dan juga hinakan. Kemudian Imam Muslim rahimahullah taala ini meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, Abu Jahal pernah berkata, yu'affiru Muhammadun wajhahu baina adhurikum? Qalu na'am. Qala wallati wal uzza la in ra'aituhu la ta'anna ala raqabatihi walau affiranna wajhahu. Adakah di antara kalian yang menginginkan agar Muhammad ini kita kotori wajahnya? Maka mereka berkata, ya kita mau. Kemudian Abu Jahal mengatakan, wallati wal uzza, demi Lata dan Uzza. Ini sesembahan orang-orang Quraisy.
Kalau bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, ini juga termasuk bentuk kesyirikan, karena kita kalau bersumpah hanya boleh bersumpah dengan nama Allah, nggak boleh kita mengucapkan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Sampai Ka'bah pun tidak boleh, sampai Jibril dan juga Nabi Muhammad tidak boleh kita bersumpah dengan namanya. Kalau sekiranya saya lihat Muhammad, saya akan injak tengkuknya. Tengkuk itu apa? Bagian leher sini ya, belakang leher. Kemudian saya akan kotori wajahnya. Maka datanglah Abu Jahal menemui Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW sedang sholat. Dan Abu Jahal sangat percaya diri bahwa dia pasti akan bisa menginjak tengkuk Nabi Muhammad SAW. Ditunggu ketika sujud. Kalau Muhammad sujud, saya akan injak tengkuknya, kemudian kotori wajahnya dengan tanah. Maka tiba-tiba Abu Jahal yang sudah siap untuk menginjak tengkuk Nabi Muhammad SAW ini mundur, berjalan mundur, terus mundur, dan juga ia kibaskan kedua tangannya tersebut. Kemudian orang-orang yang berada dari kejauhan melihat perbuatan Abu Jahal tersebut. Malaka ya Abul Hakam, kenapa engkau wahai Abul Hakam? Maladhi hadas, apa yang terjadi? Qala, maka Abu Jahal berkata, inna baini wa bainahu wala khandaqan, sesungguhnya antara diriku dengan dirinya ini ada khandaq. Khandaq itu apa? Parit, ada jurang. Min narin, yang terbuat dari api, wa haulan, dan juga ada kengerian, wa ajnihatan, dan juga banyak sayap-sayap di sana. Melihat hal itu, Abu Jahal mundur. Harusnya kalau dia punya keimanan dan kebaikan dalam hati, melihat hal itu dia beriman apa enggak? Beriman. Berarti Nabi ini adalah, dan Muhammad ini adalah Nabi dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, maka Rasulullah SAW setelah selesai salat, ia berbicara kepada sahabatnya, laudana minni lahtatafathul malaikah udwan. Kalau sekiranya dia mendekat kepada diriku, niscaya dia akan disambar oleh malaikat sehingga dia akan terpotong-potong. Ya, dia akan terpotong-potong. Jangan sekadar mati Allah Subhanahu wa ta'ala. Urwah bin Zubair, ia pernah bertanya kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, tolong ceritakan kepada saya, apa perbuatan orang musyrik yang paling keras terhadap Nabi Muhammad SAW yang engkau ketahui wahai Abdullah? Kemudian berkata Abdullah bin Amr bin Al-As, bainama Nabi SAW yusalli fi hijril Ka'bah, ketika Nabi Muhammad SAW sholat di hijr Ka'bah. Ya, di hijr itu bagian yang setengah lingkaran ya, yang kita namakan dengan hijr Ismail. Kemudian tiba-tiba datanglah Uqbah bin Abi Mu'ayth. Fawada'a thawbahu fi 'unuqihi, maka bajunya Uqbah bin Abi Mu'ayth tersebut diletakkan di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahanaqahu hanaqan syadidan. Kemudian Uqbah bin Abi Mu'ayth tersebut mencekik leher beliau dengan cekikan yang sangat keras. Menggunakan apa? Pakaian. Kemudian melihat kejadian tersebut, Abu Bakar lari. Sampai apa? Menarik kedua pundak dari Uqbah bin Abi Mu'ayth, ditarik. Kalau sekiranya telat, mungkin meninggal Nabi Muhammad SAW. Kami bisa nafas. Wadabahu ani Nabi SAW, didorong, dijauhkan dari Nabi Muhammad SAW. Seraya Abu Bakar mengatakan, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah.
Apakah kamu akan membunuh seseorang yang menyeru hanya sebab karena dia menyeru Tuhanku hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat jamaah sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ancaman, gangguan yang didapati oleh Nabi Muhammad SAW, tentu kita harus benar-benar mencintai beliau SAW. Yang beliau hadapi ini bukan hal yang ringan, ujiannya teramat berat, tapi beliau SAW ini berhasil untuk bersabar agar apa? Agar Islam bisa dianut oleh kita semua. Allah Subhanahu wa taala sabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, summal amsal fal amsal." Bahwa manusia yang ujiannya paling berat itu adalah para nabi. Sesuai dengan apa? Keimanannya. Summal amsal fal amsal. Kemudian yang paling dekat dengan beliau dan yang paling dekat setelahnya. Artinya semakin kita mencontoh sunnah beliau, menjalankan sunnah beliau, ujiannya akan semakin berat. Ujiannya akan semakin berat. Ibadallah, gangguan dan juga ancaman berupa ancaman fisik, mental, psikologi dan lain sebagainya bukan hanya dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi juga dihadapi oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari dari sebuah tempat yang bernama Bani Ghifar. Beliau adalah salah satu bangsa Arab yang tidak pernah menyembah berhala, tidak mau menyembah berhala, termasuk orang yang disebutkan dengan Al-Hanifiyah, yaitu pengikut agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dengan sebab itu dia dibenci oleh kaumnya, dibenci oleh bangsa Arab ketika itu, padahal dia mengikuti agama nenek moyang bangsa Arab, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sebelum Nabi diutus, Abu Dzar itu tidak pernah menyembah berhala. Suatu ketika ia pergi bersama dengan adiknya dan juga ibundanya. Adiknya bernama Unais dan ibundanya untuk pergi ke kota Mekah. Maka dia singgah di rumah pamannya di luar kota Mekah, dan pamannya tersebut sangat mencintai mereka. Tapi tetangganya itu mengatakan, "Demi Allah, kamu punya keluarga yang keluarga kamu berbeda agamanya dengan kamu." Ini merupakan apaan? Ancaman. Ancaman kepada siapa? Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Maka pamannya tersebut menyambut Abu Dzar, menyambut ibunya, menyambut Unais, adik dari Abu Dzar Al-Ghifari dari Ghifar tersebut. Akan tetapi pamannya merasa serba salah. Tahu kenapa serba salah? Karena mendapat ancaman. Sehingga diketahui sama Abu Dzar bahwa pamannya tersebut mendapatkan ancaman, sehingga tidak berlama-lama tinggal di tempat pamannya tersebut, dan ia akan kembali melanjutkan perjalanan. Hajatnya bukan untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ketika itu Unais adiknya berangkat terlebih dahulu masuk ke dalam kota Mekah. Sampai di sana ia terlambat untuk kembali. Jadi Unais pergi dahulu, ya, kemudian akan kembali mengajak kakaknya Abu Dzar dengan ibunya untuk masuk ke kota Mekah. Kata Unais, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku mendengar di kota Mekah ada seseorang yang beragama sebagaimana agama dirimu. Yang beragama sebagaimana agama dirimu, tidak pernah menyembah berhala,
dan aku melihat dia sholat di depan Ka'bah dan dia membaca sesuatu yang demi Allah. Orang-orang Quraisy mengatakan ucapannya adalah ucapan tukang sihir. Saya tahu bagaimana ucapan tukang sihir, jambi-jambinya itu bukanlah jambi tukang sihir. Dan orang-orang Quraisy mengatakan ucapannya tersebut adalah ucapan penyair demi Allah. Saya tahu semua bentuk syair ini bukan bentuk dari syair-syair dari bangsa kita. Dan orang Quraisy mengatakan dia adalah orang gila. Demi Allah, tidak mungkin orang gila mengucapkan ucapan yang sangat baik tersebut. Saya rasa dia adalah orang yang benar, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mendengar hal tersebut, Abu Dzar senang. Abu Dzar senang dan dia mengatakan saya akan masuk ke dalam kota Mekah. Sampai di kota Mekah, dia menyembunyikan di hajatnya. Tapi dia harus tahu mana yang orang yang bernama Muhammad. Sampai dia bertemu dengan orang penduduk Mekah yang paling lemah. Bukan fisiknya yang kuat, karena khawatir kalau sekiranya dia menanyakan tertentu, maka dia akan disiksa. Kemudian dia bertanya sama orang yang paling lemah dari penduduk Mekah tersebut, mana orang yang kalian katakan sobi? Sobi itu artinya keluar dari agama nenek moyang, keluar dari agama menyembah berhala. Maka orang yang dianggap paling lemah tersebut justru berteriak. Apa teriakannya? Hadis sobi, hadis sobi. Ini nih, ada orang lagi yang sobi yang baru segala macam. Maka lantas semua orang yang mendengar perkataan tersebut melemparinya dengan apapun, dengan tulang, dengan batu, dengan kayu, sampai berdarah dan pingsan. Sampai ketika Abu Dzar tersebut sudah tidak kuasa lagi, pingsan dan dia kembali, didapati apa? Seluruh badannya, sekujur tubuhnya penuh dengan darah berwarna merah. Belum lagi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, baru bertanya, mana orang yang kamu katakan sobi tersebut? Udah langsung dikeroyok, dipukul, dilempar dengan segala apapun. Nah, ketika sadar, Abu Dzar Al-Ghifari merasa lemas karena belum makan dan badannya sudah berlumuran dengan darah yang sudah mulai mengering. Maka dia mendatangi sumur Zam-Zam. Dia basuh badannya, dia bersihkan dari darah, kemudian dia minum airnya tersebut. Dia minum airnya tersebut. Dan di Mekah tidak pernah dia dijamu oleh siapapun karena dia takut, dan selama 30 hari menunggu di mana orang yang bernama Nabi Muhammad, dan tidak pernah makan kecuali cuma minum air Zam-Zam. Dan kata Abu Dzar, dan saya merasa kenyang, bahkan tambah gemuk hanya sekedar minum air Zam-Zam. Ini merupakan apa? Ya, mukjizat dari air Zam-Zam. Dan Nabi memang mengatakan, innahu ta'amu tu'min. Sesungguhnya air Zam-Zam itu adalah makanan yang terbaik. Sampai di akhir dari penantiannya tersebut, ia dapati ada 2 orang wanita yang tawaf di Ka'bah. Kemudian 2 orang wanita tersebut ini menyembah dan bersujud kepada berhala yang bernama Isaf dan Na'ilah. 2 berhala tersebut adalah asalnya manusia. Isaf dan Na'ilah itu adalah laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki dan perempuan tersebut waliyadzubillah berzina di dalam Ka'bah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala rubah bentuknya menjadi batu. Hukuman. Dan mereka tahu kisahnya tersebut, tapi mereka jadikan patung Isaf dan Na'ilah sebagai kesembahan. Ini kira-kira waras orang kayak gini? Waras apa enggak? Kacau kan? Ya waras. Nah, 2 perempuan
Nabi tawaf, kemudian sujud menyembah Isa sama Nailah, maka diledek sama Abu Dzar. Emang ini berdua udah nikah apa belum, kan gitu. Oh, marah dengan semarah marahnya, mencaci maki Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Ya, dan Abu Dzar mengatakan, demi Allah, ini gak ada bedanya dengan batu yang lain, kayu yang lain, ya kan? La yanfa' wa la yadur. Gak bisa memberi manfaat, bahkan tidak bisa memberikan mudarat. Nah, mendengar hal itu ribut-ribut. Ternyata apa? Rasulullah SAW masuk ke dalam Masjidil Haram, ingin melaksanakan sholat dengan Abu Bakar. Maka bertemu dengan dua perempuan tadi. Ya, belum bertemu dengan Abu Dzar ya. Bertemu dengan dua perempuan tadi. Kemudian Nabi SAW bertanya, ya Nabi SAW bertanya, ada apa? Kok ada ribut-ribut? Kemudian perempuan tersebut mengatakan, sabek. Ya, ada seorang yang sabek. Sabek itu apa? Yang keluar dari agama nenek moyang, yang telah mencela Tuhan kita. Maka Nabi SAW sholat. Nah, selesai sholat, Abu Dzar Al-Ghifari mendekati Nabi Muhammad. Kelihatan ciri-cirinya. Kemudian ia mengatakan, bercerita kepada Abdullah bin Samit, saya adalah orang yang pertama mengucapkan tahiyatul Islam kepada Nabi Muhammad SAW. Salamnya orang Islam. Dia menjawab apa? Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Dijawab, waalaikumsalam warahmatullah. Man ant? Kau siapa? Abu Dzar menjawab, min Ghifar. Saya dari Ghifar. Kemudian Nabi Muhammad SAW akhirnya apa? Meletakkan kedua tangannya ke atas keningnya, seperti itu. Kemudian aku berkata dalam jiwaku, ya, mungkin Nabi SAW ya tidak suka kalau saya berasal dari Ghifar. Maka aku mulai mengangkat tangan beliau SAW dari keningnya. Kemudian sahabatnya ini membuat saya untuk duduk di samping beliau SAW. Kemudian Nabi berkata dan bertanya Abu Dzar, sejak kapan kamu di sini? Mata kunta hahuna? Sejak kapan kamu ada di sini? Aku menjawab, qad kuntu hahuna mundu salasina baina lailatin wa yaumin. Saya sudah di sini 30 hari 30 malam. Rasul bertanya lagi, faman kana yut'imuk? Siapa yang memberi kamu makan? Qultu makana li ta'am. Saya enggak punya makanan. Illa ma'u Zamzam, kecuali air Zamzam. Fasamintu, bahkan saya sampai tambah gemuk. Maka Nabi SAW, innaha mubarakah, sesungguhnya air Zamzam itu diberkahi. Innaha ta'amu tu'min, sesungguhnya air Zamzam itu adalah makanan yang terbaik. Maka Abu Bakar maksud saya mendengar hal itu berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, izinkanlah saya untuk menjamu ya orang tersebut. Maka berangkatlah ya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu bersama dengan Abu Dzar untuk masuk ke rumah beliau dan diberikan makan berupa kismis berasal dari Taif. Kata Abu Dzar, ini adalah makanan pertama saya makan sejak 30 hari. Luar biasa ya. Kemudian setelah itu aku mendatangi Rasulullah SAW, kata Abu Dzar. Rasulullah SAW mengatakan, inni qad wujihat li ardun dzatu nakhlin. Saya diberikan arah oleh Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan suatu tempat tinggal, tanah yang memiliki banyak pohon kurma. La araha illa Yathrib. Saya mengira itu adalah negeri Yathrib. Yathrib itu sekarang apa? Madinah. Uhajiru ilaiha. Nanti saya akan
hijrah ke Yathrib tersebut, fahal anta muballighun an qaumik, maukah engkau wahai Abu Dzar menjadi muballigh, dai yang menyampaikan Islam kepada kaummu? Asallaha an yanfa'ahum bika wa ya'juruka fihim, semoga Allah bisa memberikan manfaat dengan sebabmu kepada kaummu dan engkau bisa mendapatkan pahala dengan Islamnya mereka. Maka Abu Dzar pulang. Sebelum pulang bertemu dengan adiknya terlebih dahulu. Adiknya bertanya, apa yang kamu temui? Saya cerita begini dan saya masuk Islam. Apa kata adiknya? Sesungguhnya saya juga tidak benci kepada agamamu dan saya juga masuk Islam. Ibunya bertanya lagi, ibunya juga masuk Islam. Abu Dzar pulang ke Ghifar, setengah penduduk Ghifar masuk ke dalam agama Islam, setengah lagi menunggu. Kita tunggu, kalau Muhammad sudah sampai kepada Yathrib, kita akan masuk Islam. Benar saja ketika Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Yathrib, setengah dari sisanya mereka yang belum masuk Islam semuanya masuk Islam. Datang lagi tetangga dari Bani Ghifar, yaitu Bani Aslam. Aslam datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami juga ingin masuk Islam seperti saudara kami. Maka kedua kabilah tersebut didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ghifar, ghafarallahu laha, Bani Ghifar, semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Wa Aslam salamah Allah, dan Bani Aslam, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka. Bapak Ibu dan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Utsman bin Affan, sahabat yang mulia Utsman bin Affan, Khalifatul Rasyid, ketika paman beliau mengetahui bahwa Utsman sudah masuk Islam dengan perantara Abu Bakar, apa yang terjadi? Digulung. Dengan apa? Dengan tikar yang terbuat dari anyaman daun kurma. Digulung sehingga apa? Tidak bisa bergerak. Kemudian apa? Di bawahnya tersebut diasapi sampai sesak nafas. Ini Utsman bin Affan. Sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Sahabat yang mulia Mus'ab bin Umair ini anak orang kaya. Semua kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh keluarganya, pakaiannya bagus, makanan pilihan, ya. Semuanya terjaga, tampan, ganteng, gagah. Ketika dia masuk Islam, apa yang terjadi? Maka dia diusir dari rumah, nggak diberi makan, sampai dia kelaparan dan kurus. Padahal dahulunya dia adalah orang yang paling kaya, hidupnya paling enak, tapi karena iman ia tinggalkan itu semua. Akhirnya apa? Sampai kulitnya tersebut bersisik seperti sisik ular dan senantiasa mengelupas. Dan Mus'ab bin Umair termasuk sahabat yang mati dalam perang Uhud. Jadi belum sempat mendapatkan apa? Mendapatkan kenikmatan Islam berjaya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wafat dalam perang Uhud, dan ketika meninggal tidak ada kain kafan buat Mus'ab bin Umair. Ada sepotong kain. Sekiranya kain tersebut, kata Abdurrahman bin Auf, ya, sedih kalau mengingat hal tersebut. Kalau sekiranya kain kafan tersebut ditutup bagian kepala, bagian kakinya terbuka. Kalau kafan tersebut ditarik ke bagian kaki, kepalanya terbuka. Nangis Abdurrahman bin Auf melihat apa? Bagaimana perjuangan dari Mus'ab bin Umair. Karena Mus'ab bin Umair adalah sahabat yang diutus terlebih dahulu sebelum hijrah untuk berdakwah di Yathrib. Sampai tidaklah setiap rumah di Yathrib tersebut ada di antara mereka yang masuk Islam sebelum hijrahnya para sahabat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, awalnya punya segalanya, tapi gara-gara dia mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan tekanan yang luar biasa. Apakah
menyebabkan Mus'ab bin Umair berhenti dari mengikuti Rasulullah? Tidak. Bahkan sampai mati tidak pernah mendapatkan kenikmatan lagi. Kain kafan aja nggak cukup. Kita bayangkan ya betapa menyedihkannya dan juga beratnya perjuangan dari para sahabat radhiyallahu taala. Siapa yang tidak kenal kisah dari Bilal bin Rabah, seorang budak dari Afrika yang sampai ke Jazirah Arab, dan budak tersebut milik dari Umayyah bin Khalaf, yang tuannya ketika mengetahui Bilal ini masuk Islam mengazabnya dengan azab yang sangat keras, ditelanjangi, dilempar ke padang pasir yang sangat panas. Kemudian diperintahkan kepada anak buahnya meletakkan batu yang sangat besar di atas dadanya. Kemudian ia mengatakan, demi Allah, kamu bakal terus-menerus disiksa seperti ini sampai kamu mati, atau kamu kufur kepada Muhammad dan kamu kembali menyembah Lata dan Uzza. Apa yang dikatakan Bilal? Ahad. Ahad. Artinya ahad itu apa? Esa. Allah cuma satu. Nggak mau dia kembali walaupun disiksa seperti itu. Bayangkan ya, musim panas, dibuka pakaiannya, ditaruh di tengah padang pasir, diletakkan batu yang besar, menindih sehingga dia bisa kemana-mana. Ya, hanya merintih mengatakan ahad-ahad. Kalau kamu mau keluar, maka apa? Kamu harus kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah azab yang dilakukan Umayyah bin Khalaf kepada Bilal bin Rabah. Tapi Bilal tidak mau meninggalkan agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika lewat Abu Bakar pada suatu hari, dan semua teman dari Umayyah bin Khalaf ikut menyiksa Bilal bin Rabah, maka Abu Bakar menawarkan, udah, ini budak kamu saya beli. Ya, budak kamu ini saya beli. Berapa harga yang kamu jual? Maka mereka mengatakan, kul anta, coba kamu tawar, ini berapa harganya? Qala tabi'unahu bi 500. Kamu mau enggak dia jual dengan harga 500? Maka Umayyah bin Khalaf, biktuka, saya akan jual kamu harganya 500. Maka dibayar sama siapa? Abu Bakar Siddiq. Kemudian Umayyah mengatakan, lau dafa'ta aqalla min hadza la'ataina. Kalau kamu bayar kurang dari ini, sebenarnya saya bakal kasih. Ini ngeledek apa enggak? Ngeledek. Kalau sekiranya lebih murah dari itu juga bakal saya kasih ke orang. Kemudian Abu Bakar mengatakan, untuk apa? Mengangkat derajat dari Bilal bin Rabah. Kalau kamu beri harga yang lebih mahal, pasti saya juga akan beli. Keren gak jawaban Abu Bakar? Luar biasa ya. Kalau sekiranya harganya lebih mahal pun saya bakal beli. Orang Betawi bilang apa? Lu jual gua? Gua beli. Sekiranya harganya lebih mahal, saya akan beli. Maka dibebaskanlah oleh Abu Bakar As-Siddiq Bilal bin Rabah dari perbudakan Umayyah bin Khalaf dan juga siksaannya. Sahabat yang mulia Ammar bin Yasir, bapaknya Yasir dan juga ibunya Sumayyah. Ini keluarga yang lemah, keluarga budak. Semuanya masuk Islam dan semuanya disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Nabi SAW melihat mereka diseret ke padang pasir, kemudian diazab dengan azab yang luar biasa. Maka matilah Yasir, bapaknya jadi Ammar, sudah tidak kuat lagi karena usianya sudah tua. Bahkan apa? Ibunya Sumayyah sebelumnya sudah mati terlebih dahulu, ditombak oleh orang-orang kufar Quraisy di bagian kemaluannya. Makanya Nabi SAW mengatakan, awwalu syahidatin fil Islam, yang pertama kali syahid dari wanita dari agama Islam itu adalah Sumayyah. Ibunya siapa? Ibunya Ammar bin Yasir. Nabi mengatakan, sabran ala Yasir, ya,
sabarlah keluarga Yasir, fa inna mau'idakum al-jannah, sesungguhnya balasan kalian adalah surga. Tapi Ammar sebagai manusia yang lemah, dia nggak kuat lagi melihat bapaknya meninggal di hadapannya, ibunya disiksa dengan begitu kejam di hadapannya sendiri, dan dia juga disiksa. Kemudian mereka menawarkan, mau nggak kamu saya akan lepas, tapi syaratnya kamu harus memuja Lata dan Uzza, dan kamu harus keluar dari agamanya Nabi Muhammad SAW. Caci maki Muhammad. Maka dengan terpaksa Ammar bin Yasir ya radhiyallahu taala anhu ini mengikuti permintaan mereka agar dilepas. Maka menangislah Ammar, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengadukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang terjadi. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ayat yang menjelaskan kalau seorang terpaksa mengucapkan ucapan yang kufur karena khawatir nyawanya terancam, maka tidak akan keluar dari agama Islam. Allah menurunkan surat An-Nahl ayat 106. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 106? Man kafara billahi, barang siapa yang kafir kepada Allah min ba'di imanihi, setelah keimanannya, illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya ini tenang di atas keimanan. Ya, hatinya tenang di atas keimanan. Kemudian sahabat yang mulia Khabbab bin Arth. Nah, sahabat yang mulia ini Khabbab bin Arth ini, dia sebagai budak, kerjanya sebagai pandai besi. Tahu pandai besi kan, buat pedang, buat tameng, baju besi, ya hal-hal perkakas dari besi. Ketika tuannya tahu bahwa Khabbab bin Arth tersebut masuk Islam, jadi pengikut Nabi Muhammad SAW, apa yang terjadi? Disiksa dengan menggunakan besi panas. Besi panas itu kan kalau bikin pedang dibakar ke tunggu kan, warna merah, itu ditempelkan ke punggungnya, dibakar, meleleh sampai mengeluarkan darah dan nanah. Sehingga ketika di Madinah Rasulullah SAW melihat punggung dari Khabbab bin Arth itu, ini banyak bekasnya beneran, bekas warnanya itu agak putihan yang sampai terbuka, berarti dagingnya gara-gara disiksa sama tuannya. Ini Khabbab bin Arth datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ala tastansir lana, wahai Rasulullah, tidakkah engkau minta pertolongan kepada kami? Keadaannya habis, punggungnya dibakar dengan besi panas. Dan Rasulullah SAW ini berada di depan Ka'bah. Wajah beliau memerah, marah, dan beliau mengatakan, qad kana man qablakum, dahulu orang-orang sebelum kalian, la yumshatu bi mishatil hadid ma duna idhamihi min lahmin wa 'azmin wa 'asabin. Ada yang disisir dengan sisir dari besi, dikelet dagingnya hidup-hidup sampai terpisah daging urat dari tulangnya. Itu zaman dahulu. Ma yasribu dzalika an dinihi, tidak menyebabkan dia berpindah dari agamanya walaupun disiksa dengan seperti itu. Wa yud'al minsharu ala mifraqi ra'sihi yusaqqu fitnataini, ma yasribu dzalika an dinihi. Diletakkan gergaji di belahan kepalanya tersebut, di tengah belahan rambutnya, digergaji hidup-hidup sampai terbelah dua, tidak keluar dari agamanya. La yutimmanallahu hadzal amra, demi Allah
Sungguh Allah akan sempurnakan agama ini hatta yasirar raqibu min San'a ila Hadramaut ma yakhafu illallah. Sampai ada orang yang berjalan dari San'a ke Hadramaut tidak takut kecuali Allah Subhanahu wa taala, wa dhi'ba ala banabihi, dan selain takut kepada serigala memangsa kambing peliharaannya. Walakinnakum tastajilun, tapi kalian adalah orang-orang yang tergesa-gesa, pengennya langsung segera ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita yang menjadi khobab sama kayaknya ya, langsung ngadu kepada Nabi, kapan kita ditolong, udah disiksa habis-habisan seperti ini, la haula wala quwata illa billah ya. Baik, kemudian banyak lagi seperti apa? Abu Fuqaiha, namanya itu adalah Aflah. Dia adalah budak dari Bani Abduddar. Ketika diketahui oleh tuannya bahwa dia masuk Islam, apa yang terjadi? Mereka mengikatnya dengan tali, terkadang dengan rantai besi. Kemudian apa? Diseret ke tanah. Jadi diseret di bawah jalan-jalan, disiksa seperti itu. Dan ada beberapa wanita juga yang disiksa. Seperti apa? Zinnirah, sampai buta. Disiksa sampai buta. Dan mereka mengatakan, lihat, kamu tuh buta gara-gara kamu tidak menyembah Lata dan Uzza, bahkan kamu mencelaknya. Dijawab, demi Allah, kedua-duanya la tanfa'ani wa la tadurran, tidak bisa memberi manfaat dan juga mudarat. Tetap dia tidak mau menyembah berhala setelah dia masuk Islam. Dan ini adalah wanita budak yang nantinya juga dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq ya. Dan ada wanita yang bernama An-Nahdiyah dan juga putrinya, diketahui sama tuannya masuk Islam. Apa yang terjadi? Enggak pernah disuruh berhenti untuk menggiling gandum, siang pagi malam sore, siang pagi malam sore, terus menerus disuruh untuk menggiling gandum sambil menangis ya. Kemudian ketika Abu Bakar melewati, kamu kenapa kamu menangis? Ya kan, Tuhan saya menyiksa saya, tapi saya tidak akan keluar dari agamanya Nabi Muhammad SAW. Dengan sebabnya tersebut, akhirnya dibeli oleh Abu Bakar dan juga dimerdekakan. Jadi banyak sekali budak yang disiksa itu dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian Amir bin Fuhairah, ini juga sama, seorang budak yang ketika tuannya tersebut mengetahui dia masuk Islam, ditelanjangi, kemudian dilempar ke padang pasir yang sangat panas. Dan Amir bin Fuhairah ini adalah salah satu sahabat yang banyak kisahnya. Salah satu kisahnya adalah membantu Nabi Muhammad dan Abu Bakar hijrah. Dan Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW hijrah itu dikejar-kejar oleh bangsa Quraisy. Dan Amir bin Fuhairah tersebut ini mengembala kambing untuk menghapus jejak unta dari Nabi dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Dan sahabat Amir bin Fuhairah ini mati syahid dalam kisah pengkhianatan dua kabilah Ri'il dan juga Zakwan yang menipu Nabi Muhammad SAW untuk masuk Islam. Minta kepada Nabi Muhammad SAW mengirim para sahabatnya yang hafid Quran, yang hafal Quran untuk mengajarkan Islam di negeri mereka. Sampai ke negeri mereka, mereka dibunuh. Nah, salah satu yang dibunuh adalah Amir bin Fuhairah. Tapi menariknya ketika dia dibunuh,
oleh orang yang bernama Jabbar bin Salma, maka Amir bin Fuhairah tersebut ketika ditusuk, dia diangkat oleh malaikat. Kemudian dia mengatakan, "Fuztu wallahi, demi Allah, aku yang dimenangkan oleh Allah." Maka dengan sebab itu, ya, laki-laki yang bernama Jabbar bin Salma tersebut masuk Islam. Kenapa dia melihat nggak mungkin kalau misalnya ini orang berada di atas kebatilan, ya terjadi pada dirinya tersebut sesuatu yang di luar nalar dan juga logika. Ini dinamakan apa? Karomah. Dinamakan apa? Karomah, yaitu sesuatu yang di luar hukum sebab akibat yang terjadi kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, yang beriman dan bertakwa. Kalau terjadinya pada nabi namanya mukjizat. Kalau terjadinya kepada orang saleh biasa, ini dinamakan dengan karomah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat tekanan demi tekanan terjadi kepada para sahabatnya, orang-orang yang baru masuk Islam, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengubah strategi. Apa strateginya? Siapa saja dari mereka yang baru masuk Islam harus menyembunyikan keislamannya. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap terang-terangan berdakwah, tapi yang lain suruh sembunyikan keislamannya. Dan dipusatkan kegiatan tersebut di rumah Arqam bin Abil Arqam, karena rumahnya tersebut berada di atas bukit Sofa, jauh dari pengawasan orang-orang kufar Quraisy. Jadi mereka senantiasa akhirnya berkumpul di sana untuk mendapatkan nasihat, ya, mendengarkan ayat Al-Quran dan juga pengajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari berbagai kisah tersebut ini ada beberapa faidah. Karena dari kisah tersebut yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengambil ibrah dari kisah-kisah yang sudah kita sebutkan. Yang pertama adalah orang yang beriman itu pasti akan Allah uji. Tidaklah seorang beriman kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW, pasti dia akan mendapatkan ujian agar diketahui jujurkah keimanan dia, jujurkah keimanan dia kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan ada ujian tersebut, kita harus memiliki punya sikap apa? Sabar. Yang kedua adalah keutamaan dari orang-orang yang lemah. Karena apa? Salah satu karakteristik utama dari orang-orang lemah tersebut adalah mereka itu justru mudah menerima kebenaran. Karena seringkali kebenaran tersebut ditolak karena kesombongan. Karena apa? Kesombongan. Abu Jahal, Abu Lahab bukan tidak mengetahui bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu benar, tahu mereka, tapi karena sombongnya mereka tidak mau menerima kebenaran. Beda sama orang-orang yang lemah. Datang kebenaran langsung diterima sama mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa innama tunsuruna bidu'afaikum. Justru kalian ditolong itu sama orang-orang lemah. Apa kata para ulama? Dengan doa dan juga keikhlasan mereka. Dengan sebab doa dan keikhlasan mereka, akhirnya Islam dan kaum muslimin akan ditolong. Nah, kemudian selanjutnya yang ketiga, bahwa iman dan keselamatan akhirat ini tidak bisa digantikan dengan apapun. Ketika mereka disiksa, tadi diberikan tawarannya, kalau kamu mau selamat, maka kamu harus keluar dari ajaran Nabi Muhammad. Mereka mau terima apa enggak? Enggak mau. Kenapa? Karena ada kaidah as-salamatu la ya'diluha syai'un. Keselamatan itu tidak bisa digantikan dengan
satu apapun. Terutama keselamatan apa negeri akhirat nggak bisa digantikan dengan apa kenikmatan apapun. Ya, kenikmatan apapun. Nah, kemudian faedah yang selanjutnya adalah dakwah itu adalah siasat. Siasat itu artinya apa? Mengatur strategi. Di mana Nabi Muhammad SAW ketika melihat orang-orang yang lemah ini masuk Islam banyak yang disiksa, diperintahkan jangan masuk Islam terang-terangan, sembunyi. Kemudian apa? Memusatkan kegiatan tersebut ini tidak terang-terangan tapi sembunyi di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam bagi para sahabat. Tapi bagi Nabi Muhammad karena masih mendapat dukungan dari paman beliau Abu Thalib, maka Nabi Muhammad tetap dakwahnya secara terang-terangan. Ya, terang-terangan. Kemudian pada selanjutnya bahwa ada karamah. Karamah bagi siapa? Wali-wali Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang menyelisihi sunnatullah. Harusnya kalau orang dibakar itu tidak terbakar. Terjadinya bagi para nabi namanya mukjizat. Tapi kalau misalnya selain nabi dinamakan karamah. Dan faedah yang selanjutnya adalah jangan tergesa-gesa menginginkan kemenangan dan hasil dari berdakwah. Ya, pelajaran dari kisah siapa? Khabbab bin Arf yang datang kepada Nabi SAW, ala tastansirun, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak berdoa meminta pertolongan? Nabi jawab di akhir, walakinnakum tastajilun, kalian ini benar-benar apa? Benar-benar tergesa-gesa. Karena Nabi pernah bersabda, innan nasra ma'as sabri, pertolongan itu bersama kesabaran. Jadi kesabaran terus menerus. Wa innal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Wa inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jangan tergesa-gesa. Kalau kita dakwah sama orang tua, sama tetangga, pengen besok langsung berubah, nggak bisa. Harus apa sabar. Banyak adik, kakak, ya, ngajak tetangga, ngajak orang tua, ngajak kerabat segala macam agar bisa berubah secepat mungkin, nggak bisa. Harus apa? Sabar, tidak tergesa-gesa. Lihat Nabi Nuh alaihissalam, dakwahnya berapa tahun? 950 tahun. Kita bayangkan, ya, sabar, pengikutnya ada. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah, pengikutnya cuma 2. Salah satunya ada Nabi Lut alaihissalam. Nabi Ibrahim Imamul Anbiya, Imamul Hunafa. Nah, kita pengen apa? Pengikut banyak. Kalau berbicara pengen didengar, nggak mau sabar, pengennya tergesa-gesa. Dan yang terakhir adalah keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq. Dengan harta yang Allah berikan kepadanya, menyelamatkan betapa banyak sahabat yang disiksa sehingga mereka selamat dari siksaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati Abu Bakar. Dan dengan yang kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini, mudah-mudahan yang sedikit yang kita bahas pada malam hari ini bisa berfaedah bagi kita semua. Ya, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Ya, silakan bagi jamaah sekalian yang memiliki soal agar dikumpulkan ke panitia, ya, setelah coffee break nanti kita akan bahas billahi ta'ala. Ustaz, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Terpaksa yang tidak sesuai syariat yang diampuni, terpaksa yang seperti apa Ustaz? Baik. Ada pertanyaan tentang permasalahan ikrah. Apakah kriteria dari ikrah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kriteria ikrah yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-ikrahul mulji. Seorang yang terpaksa dan benar-benar dia tidak punya pilihan kecuali dia menuruti apa yang dipaksa tersebut.
Nah, kriteria dari ikrah mulji tersebut ini adalah benar-benar bisa mengancam nyawanya, akan mengancam nyawa keluarganya. Maka yang seperti ini merupakan terpaksa yang benar-benar diberikan uzur oleh syariat. Dan sekiranya paksaan tersebut dan ancaman tersebut adalah bukan ancaman yang serius dan benar-benar mengancam keselamatan dirinya, maka seorang tersebut belum dalam kategori orang yang diberikan uzur. Jadi uzur tersebut ada karena mengancam keselamatan nyawa dirinya atau keluarganya. Nah, kemudian yang kedua adalah perbuatan yang dipaksa itu adalah tidak berkenaan dengan hak dan juga kehormatan orang lain. Kalau sekiranya kita dipaksa untuk membunuh, kalau tidak membunuh kita dibunuh, ini berkaitan dengan hak hidup orang lain, maka tidak boleh kita menuruti paksaannya. Karena apa? Tidak lebih utama nyawa diri kita dibandingkan orang lain. Tidak lebih utama nyawa diri kita dibandingkan orang lain, sehingga tidak punya alasan seorang ketika dipaksa untuk membunuh orang, kalau tidak kamu saya bunuh, untuk menuruti paksaannya. Atau waliyadzubillah untuk misalnya mengotori kehormatan seorang wanita. Ini nggak boleh. Kenapa? Berkaitan dengan hak orang lain. Nah, terpaksa tersebut ketika berkenaan dengan hak diri kita atau hak Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang dimaafkan dan juga diberi uzur. Nah, paham ya di sini ya? Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya Ustaz, dalam konteks kehidupan sekarang, apa bentuk tekanan terhadap dakwah Islam yang masih bisa kita rasakan dan bagaimana seharusnya kita menyikapinya? Baik. Dalam kehidupan sekarang, apa bentuk tekanan yang dirasakan oleh kaum muslimin? Ini sangat banyak. Ya, diantaranya adalah tekanan-tekanan bentuk psikologi dan juga mental. Dicela, dicaci, dihina, difitnah. Ini masih terus-menerus dilakukan oleh musuh-musuh Islam dan juga musuh-musuh dakwah, sehingga diharapkan mereka berhenti untuk mendakwahkan agama Islam. Bahkan tidak jarang juga kasus-kasus kekerasan fisik bagi saudara-saudara kita yang tinggal di tempat di mana agama Islam itu sebagai agama minoritas. Masih terjadi atau tidak? Masih. Bahkan pemaksaan, tidak boleh pakai jilbab, tidak boleh berpuasa, dipaksa untuk berbuka, membatalkan puasa Ramadannya. Ini masih ada di zaman kita. Karena apa? Orang kafir tidak akan pernah redha sampai kita mengikuti agama mereka. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi Nasrani nggak bakal redha sampai kita ini kalian mengikuti agama mereka. Sampai kapanpun permusuhan tersebut tetap ada dan usaha-usahanya bisa secara terang-terangan atau sembunyi. Maka orang kafir tersebut terang-terangan ketika mereka kuat, sembunyi-sembunyi ketika mereka lemah, dan ini terus ada. Pengusiran ada atau tidak ada? Berapa banyak orang yang diusir, masjidnya diusir dan lain sebagainya ya, sama orang-orang kafir atau musuh-musuh dakwah, dan ini masih terjadi. Sehingga apa? Kita yakin dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyadun nasi bala'an al-anbiya fal amsal sumal amsal. Jadi manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, dan orang yang paling dekat dengan nabi kemudian setelahnya. Semakin kita menjalankan sunnah nabi, maka ujian itu akan semakin berat. Nah,
terakhir Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita jika guru kita, ustadz kita dihina dan dijatuhkan kehormatannya Ustaz? Nah, ketika guru kita dan ustadz kita itu dihina, maka kita harus membela. Karena salah satu adab dan juga hak seorang ustadz itu adalah membela ketika kehormatannya dijatuhkan. Hanya saja yang perlu diperhatikan bahwa ketika kita memiliki guru, maka harus berada di tengah-tengah. Tidak boleh berlebih-lebihan, hulu, sehingga menganggap guru itu senantiasa benar. Tidak, pasti guru itu ada salahnya, harus adil. Kalau benar kita bela, kalau salah kita berikan nasihat. Dan tidak juga jafa. Jafa ini artinya tidak tahu terima kasih, tidak pernah hormat terhadap guru. Maka kita berada di tengah-tengah. Tidak menganggap guru kita maksum, tidak. Karena yang maksum hanya Nabi Muhammad SAW. Dan ketika kehormatan guru kita ini dicoreng, maka seorang murid ini wajib membela. Karena kata para ulama, seorang guru itu bimanzilatil walid. Kedudukannya seperti kedudukan orang tua. Kalau kita punya orang tua kita ini dicela, dihina, kita bela atau tidak? Kita bela. Nabi sendiri mengatakan begitu kepada para sahabatnya, innama anna bimanzilatil walid u'allimukum. Saya ini bagi kalian para sahabatku kedudukannya sebagai orang tua yang mengajarkan kalian. Maka posisikanlah guru sebagaimana orang tua. Tapi tadi kita harus tengah-tengah, tidak boleh berlebihan. Yang namanya guru, ustadz, kiai, ajengan bisa salah enggak? Kalau salah kita katakan salah dan beri nasihat. Semua butuh nasihat. Nah, kemudian tidak boleh kita juga meremehkan, tidak mengetahui kedudukan guru, tidak menghormatinya dan lain sebagainya, sehingga jatuh lagi dalam kesalahan. Harusnya ada di tengah-tengah, menghormati, membela tanpa bersikap ekstrim. Wassallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.